Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini, hari Minggu 21 November 2021. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh jemaat yang tidak sempat hadir beribadah di gereja untuk dapat mengumpulkan anggota keluarganya agar dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sampai dengan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya ini oleh karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan berdoa bersama-sama. Kiranya pengurapan Roh Kudus turun atas kami semua. Untuk mengurapi kami. Dan memberkati kami semua. Sehingga ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk beribadah bersama-sama pada hari ini, mari kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Katakan sekali lagi, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu Allahku. Kepadamu ya Allahku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita bersama-sama mengangkat hati dan berdoa, mempersiapkan diri kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, inilah pujian penyembahan kami sebagai tanda penghormatan kami kepada Engkau. Karena Engkaulah Allah kami yang layak dipuji, disembah, yang layak ditinggikan, dimuliakan, diagungkan untuk selama-lamanya. Dan kami percaya pujian penyembahan kami menjadi korban dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi umat-Mu yang pada saat ini sedang bersama dengan keluarga mengikuti ibadah ini. Dan Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh umat-Mu, agar umat-Mu boleh bertumbuh di dalam iman. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. James dari Surabaya. Kepada hambanya saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kembali sama-sama kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini pasti menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan, saat ini saya Dr. James Ngongoloi dari Surabaya mengucap syukur sama Tuhan dan juga Gembala sidang di tempat ini yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani firman Tuhan. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan ini adalah semakin lama semakin dewasa. Saya percaya ini adalah suatu hal yang kita hadapi dalam kehidupan. Mulai dari lahir, kemudian mulai berangkat menjadi remaja, pemuda, dan akhirnya menjadi semakin dewasa. Dan memang secara kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tentu ingin semakin lama menjadi dewasa. Dalam segala hal, kedewasaan adalah hal yang sangat kita perlukan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekali lagi firman Tuhan berjudul semakin lama semakin dewasa. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11. 1 Korintus pasal 13 ayat 11 mengatakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Puji Tuhan. Saya percaya arti kanak-kanak ini adalah sesuatu yang kita juga alami dalam kehidupan kita. Waktu kita kecil dulu, kita sering berkata-kata seperti anak-anak. Ya, Bapak Ibu yang punya anak tentu tahu bagaimana kalau anak ini berkata-kata. Ya, kemudian kalau dia berkata-kata seperti anak-anak, dia merasa seperti anak-anak pada waktu itu. Ya, namanya anak-anak tentu ingin dimanja, ingin menerima sesuatu yang kasih dari sang orang tua. Kemudian anak-anak juga pikirannya seperti anak-anak. Tetapi berjalannya waktu, tentu orang itu tidak anak-anak saja, tetapi akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam ayat ini, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi artinya apa? Bahwa dalam kehidupan kita ini, kita tidak hanya menjadi kanak-kanak aja, tetapi juga menjadi semakin lama dewasa. Nah, firman Tuhan pada saat ini, khususnya Bapak Ibu Saudara, kita ditekankan agar kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebagai orang Kristen ya yang sudah lama mengikut Tuhan, biarlah kita tidak memiliki yang namanya sifat kanak-kanak. Karena apa? Sekali lagi, Rasul Paulus mengatakan kalau sudah menjadi dewasa, tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita semakin dewasa. Kalau ingin menjadi semakin dewasa, yang pertama adalah sabar. Kata-kata sabar ini adalah sesuatu yang mudah diucapkan,
tetapi sulit dilakukan. Orang namanya sabar ini tidak mudah. Ya, kalau orang bilang sabar itu mudah, tapi melakukannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sabar, enak orang ngomong sabar itu mudah sekali, tapi melakukannya tidak semudah seperti yang diucapkan. Tetapi pada saat ini, mari kita sama-sama untuk kalau dewasa itu dia sabar. Ya, sabar itu apa? Sabar itu tidak lekas marah. Ya, tidak lekas marah. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 mengatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah meletap dalam dada orang bodoh. Ini artinya apa? Kalau orang itu selalu marah, marah dan marah, maka dia adalah orang yang, maaf bicara, orang yang bodoh. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kalau sudah semakin dewasa, tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau masih tetap memiliki yang namanya marah, nggak punya kesabaran, maka dia adalah orang yang firman Tuhan katakan, tanda kutip, orang yang bodoh. Nah, kita yang sudah lama ikut Tuhan, apakah kita tetap memiliki sifat pemarah? Orang marah itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau dia hidup dalam kemarahan. Apa-apa selalu marah, ya. Salah sedikit marah, emosi sedikit marah, ya. Menghadapi sesuatu cepat marah. Ya, jadi orang yang sabar itu tidak lekas marah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian apalagi tidak tergesa-gesa. Artinya apa? Tidak tergesa-gesa, tidak terlalu terburu-buru gitu ya. Orang sabar itu enggak keburu-buru, ya. Orang Jawa bilang enggak kesusu gitu ya. Sabar dia, enggak tergesa-gesa. Amsal 19 ayat 2 mengatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini orangnya selalu tergesa-gesa, lama-lama bisa salah langkah Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita salah langkah, tentu ada sesuatu yang namanya penyesalan di kemudian hari. Mulai saat ini kalau kita sudah semakin dewasa, mari ya kita memiliki kesabaran. Salah satunya adalah tidak tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Ya, sebagai orang Kristen, mari kita lakukan segala sesuatu ini dengan berdoa. Kalau kita selalu berdoa, berarti kita ini tidak tergesa-gesa. Kita ini orang yang sabar. Ya, mungkin kalau kita lihat yang lain kok kelihatannya sudah lebih dulu menjadi orang yang berhasil. Tapi saya kok saat ini masih belum jadi orang yang berhasil ya. Kenapa ya? Udah saya ambil langkah yang gini aja deh supaya cepat berhasil. Tanpa doa melakukan langkah yang di luar pemikiran yang wajar, sehingga akhirnya karena salah melangkah, apa yang didapat? Penyesalan di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki yang pertama ini kesabaran. Ya, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ya salah satu contohnya yang memiliki kesabaran adalah Yusuf, anak Yakub. Yusuf ini orangnya sabar, walaupun dia itu dibenci oleh saudara-saudaranya, ya, dimusuhi oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf ini dia tetap sabar. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ya, walaupun dia akhirnya menjadi seorang yang dapat dikatakan seorang pemimpin yang dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, memiliki sifat kepemimpinan, tapi menjalani prosesnya ini dia dibenci saudara-saudaranya. Bahkan mengalami proses menjadi seorang pemimpin itu mengalami proses bertahun-tahun. Tetapi Yusuf ini orang yang sabar. Dia tetap jalani. Sehingga akhirnya apa? Dia menjadi orang yang sukses. Menjadi seorang yang dipakai Tuhan menjadi seorang pemimpin. Ya, dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Singkat cerita, Yusuf ini akhirnya memulihkan keadaan saudara-saudara yang membenci dia. Dan akhirnya keluarga Yakub ini dan anak-anaknya semua itu tanda kutip diberkati. Akhirnya mengalami pemulihan. Ini terjadi karena apa? Karena Yusuf ini sabar. Dia tidak tergesa-gesa,
dia tidak lekas marah akan segala kelakuan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki yang pertama ini yang namanya sabar. Ya, semakin dewasa, sabarlah dalam segala hal. Semakin dewasa, biar dalam hati kita memiliki yang namanya kesabaran. Yang kedua adalah tulus. Tulus, apa itu tulus? Tulus itu artinya sungguh-sungguh. Tulus itu artinya sungguh-sungguh. Kalau kita lihat di kamus, kata-kata tulus itu artinya sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita sebagai umat Tuhan, marilah kita juga sungguh-sungguh, khususnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hosea pasal 6 ayat 3 mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, yang inti dikatakan dalam ayat ini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Sudahkah kita yang semakin dewasa ini mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, seperti saat ini kita beribadah secara online, berarti kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita ini tulus mencari Tuhan. Dan tentu saja ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang tulus sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah walaupun melalui online ya, maupun datang ke ibadah di gereja. Kalau kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak sia-sia kita lakukan. Kenapa? Karena memang inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Selain sungguh-sungguh, arti kata tulus itu apa? Tulus itu kalau kita lihat di kamus, artinya hatinya bersih. Ya, artinya itu hatinya bersih. Bapak Ibu Saudara, sudahkah hati kita ini bersih di hadapan Tuhan? Ya, kita sebagai anak Tuhan yang semakin dewasa, sudahkah hati kita bersih di hadapan Tuhan? Sudahkah kita berusaha juga untuk membersihkan hati kita ini dengan kita berharap pada Tuhan, dengan kita berdoa kepada Tuhan, dengan mohon kekudusan daripada Tuhan? Mazmur pasal 73 ayat 1 mengatakan, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Sekali lagi, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Wah, luar biasa. Ini adalah kehendak Tuhan. Kalau kita semakin dewasa, kita juga harus memiliki yang namanya ketulusan dalam hati. Kita juga harus bersih hatinya. Karena sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Kita sebagai anak Tuhan juga harus berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Ya, kita mohon pengampunan dari Tuhan, kita mohon agar Tuhan ini menyucikan kita, menguduskan kita. Ya, baik pikiran, perkataan, hati kita mohon agar Tuhan itu kuduskan. Sehingga apa? Sehingga hati kita ini bersih di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau hati kita bersih, pasti Tuhan juga ada dalam hati kita. Kalau kalau hati kita kotor, sekali lagi gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Kalau hati kita ini kotor dari hadapan Tuhan, tentu Tuhan tidak mau ada dalam diri kita, dalam hati kita. Ya, Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang, Tuhan itu juga sangat kudus. Jadi mari sama-sama kita berusaha untuk tulus. Artinya hati kita bersih. Ya, salah satu contoh, ya, salah satu tokoh Alkitab yang memiliki ketulusan adalah Yosua. Yosua ini sejak muda mengikuti Musa. Yosua ini menjadi abdinya Musa. Bahkan juga dalam bilangan dikatakan dalam kitab bilangan pasal 13, Yosua ini juga adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, yang 10 mengatakan yang negatif, tetapi Yosua dan Kaleb
Yang dua orang ini mengatakan yang positif. Ya, saya nggak ceritakan lebih lanjut, tapi intinya Yosua ini juga adalah salah seorang yang memiliki ketulusan, yang hatinya juga bersih. Dia adalah pengikutnya Musa, dia adalah abdinya Musa. Sehingga apa yang terjadi setelah Musa meninggal, akhirnya Yosua lah yang diangkat Tuhan menjadi pemimpin, menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Yosua kalau dia itu tidak memiliki yang namanya tulus, tidak mungkin dia dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita juga ingin menerima sesuatu dari Tuhan, menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki yang namanya ketulusan. Tulus. Kalau kita dewasa, biarlah hati kita ini tulus, hati kita ini bersih. Biarlah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga apa? Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau kita tulus kepada Tuhan, pasti kita menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita ini semakin dewasa? Yang pertama tadi saya sudah ungkapkan, yaitu sabar. Yang kedua, tulus. Dan yang ketiga, selalu bersyukur. Saya percaya Bapak Ibu Saudara udah sering ya menerima pengajaran, ya menerima firman Tuhan, menerima pengarahan untuk selalu kita bersyukur kepada siapa? Tentu saja kepada Tuhan. Kalau kita bersyukurnya kepada Tuhan, ya saya dulu pernah menerima pengajaran gitu ya. Diajarkan kalau bersyukur kepada Tuhan itu biasanya, kalau bersyukur kepada Tuhan itu biasanya bibir yang bawah itu yang maju. Saya pernah diajar gitu ya. Waktu itu hampir kira-kira di tahun 90-an gitu ya. Kalau bersyukur sama Tuhan itu bibir yang bawah yang maju. Loh, berarti kalau mensyukuri manusia itu biasanya bibir yang atas yang maju. Kok bisa dipraktekkan? Kalau bersyukur sama Tuhan itu bibir bawah yang maju, dia akan posisinya begini, syukur. Nah, tapi kalau bibir yang atas yang maju, ada orang jatuh dari sepeda, bibir yang atas maju, dia akan bersyukurnya beda, syukur. Nah, begitu ya. Ya tentu yang mungkin yang mendengar ini sempat tertawa dalam hati ya. Nah, tetapi kembali pada firman Tuhan, Tuhan ingatkan kita untuk selalu bersyukur. Tentu saja bersyukurnya kepada Tuhan. Bersyukur itu apa? Sadar pemberian dari Tuhan itu baik, sangat baik dan yang terbaik. Ya, orang yang selalu bersyukur itu dia akan menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik, sangat baik. Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari atas itu berarti menggambarkan bahwa yang baik itu datangnya dari Tuhan. Ya, segala sesuatu yang baik itu yang Tuhan berikan, yang dari atas itu pasti untuk kita ini adalah sesuatu yang sangat sempurna, yang sangat baik. Dikatakan diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, dari atas itu berarti dari Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi intinya, orang yang selalu bersyukur, dia sadar bahwa pemberian dari Tuhan itu baik dan sangat baik. Jadi dia akan mengucapkan terima kasih Tuhan, gitu ya. Dia selalu bangun pagi mengucap syukur sama Tuhan. Dalam setiap aktivitasnya selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa segala yang ada dalam dirinya semua itu karena pemberian Tuhan. Semua yang dia alami ini pemberian dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan melalui online. Ya, Bapak Ibu Saudara juga bisa mendengarkan ya. Ini bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, kita masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa berkata-kata mengucap syukur sama Tuhan. Ingat, ini adalah pemberian dari Tuhan. Sudahkah kita bersyukur sama Tuhan? Orang yang bersyukur, dia akan menyadari bahwa pemberian dari Tuhan itu baik. Ya, dalam keluarga, rumah tangga harmonis, itu bukan karena manusia yang hebat.
karena ini adalah pemberian Tuhan. Anak-anaknya dalam studi berhasil bukan karena manusianya yang hebat, tapi ini adalah pemberian Tuhan. Masih bisa beribadah, ini pemberian Tuhan. Masih bisa beraktivitas, semua ini pemberian dari Tuhan. Ya, semua terjadi memang karena Tuhanlah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan kita ini punya otoritas yang luar biasa. Tuhan kita ini adalah luar biasa. Lebih dahsyat, lebih luar biasa dari apapun. Jadi mari, orang yang dewasa dia selalu bersyukur, menyadari pemberian dari Tuhan itu baik. Kemudian apa? Bibirnya memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih besar porsinya? Memuliakan Tuhan atau bersungut-sungut? Bibir kita ini sering memuliakan Tuhan atau sering mengeluh atau sering bersungut-sungut? Ya, kita sendiri yang bisa menjawab. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita semakin dewasa, biarlah kita selalu bersyukur, bibir kita memuliakan Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 15 mengatakan, Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Sudahkah bibir kita memuliakan nama Tuhan? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita semakin dewasa, bibir kita harus lebih banyak memuliakan Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan sampai juga membuat nama Tuhan itu dipermalukan. Tidak, tetapi biarlah nama Tuhan itu dimuliakan, bukan dimalukan, tapi dimuliakan. Dan saya percaya kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai pengikut Tuhan, kita akan belajar untuk semakin dewasa dengan kita sabar, tulus, dan juga selalu bersyukur. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada saat ini adalah sabar, tulus, dan selalu bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan pada kami sabar menghadapi tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan. Firman Tuhan mengajarkan pada kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena ucapan syukur inilah yang menyenangkan hatimu Tuhan. Untuk itu di dalam segala situasi dan keadaan, ajarkanlah pada kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini akan mempertumbuhkan iman kami, supaya dengan demikian maka hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Dan pada saat ini hamba-Mu berdoa buat umat-Mu dan siapapun yang sedang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Maka mari kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima doa berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Tuhan yang kita terima ini, kita dapat menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.